Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan Ibu Adel Zahra dalam pembahasan sejarah peradaban Islam tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Semoga dengan pembacaan doa tadi, mudah-mudahan kegiatan pelajaran kita hari ini semoga lancar sampai akhir pembelajaran. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk pelajaran kita hari ini, siapa yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, minggu lalu pelajaran kita sebelumnya yaitu tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Adapun 3 sebab, yang pertama yaitu terhadap tekanan kafir Quraisy terhadap kaum muslim di kota Mekah. Yang kedua yaitu peristiwa Bai'at Aqabah 1 dan peristiwa Bai'at Aqabah 2. Sedangkan yang terakhir yaitu atas perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad untuk berhijrah ke kota Madinah karena tidak pantas lagi Nabi Muhammad untuk tetap bertahan di kota Mekah. Baiklah, kita akan masuk pelajaran kita hari ini tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Sebelum kita masuk, apakah Anda pernah mendengarkan tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad ke kota Madinah? Apa yang kita ketahui tentang kisah ini? Ya, bagaimana masyarakat Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW dan apakah mereka merasa bahagia dan mendukungnya? Mau tahu? Ya, mari kita bahas tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah menyaksikan video pembelajaran, anak-anak ibu diharapkan mampu menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Yang kedua, anak-anak ibu mampu membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar ataupun peta konsep. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, ada beberapa kisah sejak berangkat Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang pertama yaitu Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar. Yang ketiga, awal mula perjalanan hijrah. Yang keempat, di dalam Gua Sur. Yang kelima, perjalanan menuju Madinah. Yang keenam, Yasrib menjadi Madinah. Yang ketujuh, Rasulullah SAW tiba di kota Madinah. Mari kita bahas satu persatu tentang perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke kota Madinah. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Di sini, Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi Muhammad SAW tidur di kamar beliau dengan memakai selimut yang berwarna hijau buatan dari Hadramaut yang biasa beliau pakai setiap malamnya. Atas pertolongan Allah, Rasulullah berhasil keluar rumah beliau tanpa diketahui oleh pemuda Quraisy yang selalu menjaga rumah Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad tidak bisa keluar rumah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar, sahabatnya. Setelah Nabi Muhammad SAW keluar pada subuh hari dari rumahnya secara diam-diam yang digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, maka pada siang harinya menjelang hijrah, Nabi Muhammad berkunjung ke rumah Abu Bakar, sahabatnya, dan menyampaikan bahwa ia diperintahkan Allah untuk berhijrah. Dan Nabi Muhammad meminta kepada Abu Bakar untuk berbicara berdua saja dengan secara
tersembunyi. Sehingga Abu Bakar menyiapkan 2 unta untuk Nabi Muhammad, lalu meminta Urakid menjadi petunjuk jalan. Yang ketiga, awal mula perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Setelah berbicara dengan Abu Bakar Siddiq, Nabi Muhammad pada malam hari dengan kegelapan malam keluar dari rumah Abu Bakar. Mereka berdua tidak melalui pintu depan, tapi mereka lalu melalui celah-celah agar tidak terlihat oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad dan Abu Bakar pada tanggal 27 Syawal 14 Kenabian yang bertepatan tanggal 12-13 September tahun 622 Masehi. Keduanya melakukan perjalanan menuju Gua Thur. Nabi Muhammad tidak mengambil rute utara ke kota Madinah, namun mengambil jalur selatan Makkah yang biasa dilakukan perjalanan ke Yaman. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW di dalam Gua Thur bersama Abu Bakar. Sebelum memasuki Gua Thur, Abu Bakar memeriksa yang ada di dalam Gua Thur agar tidak ada terjadi berbahaya pada Nabi Muhammad. Rasulullah SAW dan Abu Bakar di Gua Thur tinggal selama 3 hari, yaitu malam Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dalam persembunyian, mereka tetap memasang telinga melalui Abdullah, yaitu putra Abu Bakar Siddiq, yang tetap tinggal di kota Mekah setiap malam untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di kota Mekah dan kembali ketika subuh agar tidak dicurigai oleh orang-orang kafir. Sedangkan Amir bin Fuhairah yang merupakan bekas budak Abu Bakar bertugas mengembala kambing di sekitar gua untuk menghilangkan jejak-jejak buah dalam malam hari dan memerah susu kambing untuk diminum Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Kaum musyrik melaksanakan pencarian dengan menjanjikan hadiah besar kepada orang-orang yang menemukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar, itu dengan 100 ekor unta. Kaum Quraisy berusaha sekuat tenaga apapun caranya untuk mencari keberadaan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, mereka sampai ke Gua Thur. Setibanya mereka di Gua Thur, alangkah bingungnya mereka ketika sampai di Gua Thur yang tertutup oleh laba-laba dan sarang burung yang ada di Gua Thur. Pada saat itu, Abdullah bersama Fuhairah sangat khawatir apa yang terjadi pada Nabi Muhammad dan Abu Bakar apabila keluar dari Gua Thur. Apakah Anda masih semangat? Kenapa ada yang loyo? Semangat. Terus semangat tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad dalam mempertahankan agama Islam, yaitu di kota Mekah ke kota Madinah. Masih semangat? Ya, kita semangat. Bagaimana kabar anak ibu semuanya? Ya, alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Kita tetap semangat ya. Nabi Muhammad dan Abu Bakar dan para sahabat semangat dalam mempertahankan dakwah Islam. Apalagi kita mempelajarinya, bagaimana Nabi Muhammad mempertahankan. Kita pelajari, kita harus mempertahan juga, memperjuangkan agama kita. Bagaimana yang telah diinjak-injak atau pernah dijemukkan oleh agama lainnya. Baiklah, anak ibu semuanya, adapun yang kelima, perjalanan Nabi Muhammad dan Abu Bakar menuju Madinah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar tinggal di Gua Thur selama 3 hari, yang bertepatan pada hari Senin 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah, bertepatan dengan 16 September 622 Masehi. Nabi Muhammad dan Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Urakid untuk mengantarkan ke kota Madinah dan membawa 2 unta yang telah dititipkan Abu Bakar. Dalam waktu yang bersamaan, Asma putri Abu Bakar membawa bekal untuk Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Asma memotong ikat pinggangnya untuk mengikat bekal yang digantung pada unta. Dengan peristiwa ini, Asma diberi gelar dengan Zat'an Niqatin, yang artinya pengguna 2 ikat pinggang. Baiklah, yang keenam yaitu tentang Yasrib menjadi Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah yang bertepatan
berdekatan dengan 23 September 622 Masehi. Rombongan sampai di Kuba. Dengan sambutan hangat, mereka dinantikan kedatangannya. Di Kuba, mereka menetap selama 4 hari, yaitu pada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis. Pada hari itu mereka membangun Masjid Kuba. Pada hari Jumat pagi, mereka melanjutkan perjalanan menuju Yasrib. Dalam perjalanan, masuklah waktu sholat Jumat, yaitu di perkampungan Bani Salim bin Auf bersama rombongan berjumlah 100 orang. Perkampungan Bani Salim bin Auf biasa dikenal dengan Al-Wadi. Wadi artinya lembah, Ar-Ranuna. Dan itulah sholat Jumat pertama Nabi di Madinah. Selesai sholat Jumat, langsung menuju Yasrib. Sejak itulah namanya menjadi Madinatul Rasul yang disingkat dengan Al-Madinah. Juga dinamakan dengan Thayyibah. Al-Bara bin Azib menyaksikan langsung peristiwa kedatangan Rasulullah bersama rombongan. Ia berkata, "Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah sangat gembira seperti mereka menyambut Rasulullah SAW." Baiklah, anak ibu semuanya, ini perjalanan Nabi Muhammad sudah sampai di kota Madinah. Kedatangan Nabi Muhammad sangat disambut dengan meriah oleh orang-orang yang ada di kota Madinah. Mereka mengeluh-eluh dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Salah satunya yang terkenal sampai saat sekarang ini yaitu Tala'a badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi kami. Sehingga mereka semuanya menginginkan agar Nabi Muhammad tinggal di rumah mereka serta menarik kendali unta Nabi Muhammad. Namun beliau berkata, biarkan saja unta menanti berjalan, dia diperintah. Kemudian unta berhenti di lokasi Masjid Nabawi sekarang ini. 3 hari setelah berlalu, kemudian Ali bin Abi Thalib menyusul. Selesai tugas beliau mengembalikan amanat atau titipan yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika masih di kota Mekah. Istri Nabi Muhammad, Saudah binti Zam'ah bersama Fatimah dan Ummu Kalsum, putri Nabi, Usamah bin Zaid dan Ummu Aiman pengasuh Nabi waktu kecil, juga menyusul ke Madinah. Kaum muslimin yang hijrah dari Makkah ke Madinah disebut dengan kaum Muhajirin, sedangkan yang membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah disebut dengan kaum Ansar. Maka dari pelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad beserta kaum muslimin lainnya melakukan hijrah disebabkan karena adanya tekanan dari orang-orang Quraisy. Yang kedua, adanya peristiwa Bai'at Aqabah 1, Bai'at Aqabah 2, dan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW, yang pertama dimulai Ali bin Abi Thalib bersedia menggantikan Rasulullah tidur di rumahnya dan menggunakan selimut Rasulullah, sehingga Rasulullah bisa menuju rumah Abu Bakar dan menceritakan semuanya kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar menemani Rasul untuk menuju ke Madinah. Dengan dalam perjalanan ke Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar berangkat pada tengah malam hari. Mereka melalui pintu belakang dari rumah Abu Bakar. Pada saat itu, Nabi Muhammad melakukan berjalan dengan tumitnya agar tidak bisa diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga sampailah Nabi Muhammad pada Gua Thur. Di Gua Thur, Abu Bakar tidak langsung mengizinkan Nabi Muhammad masuk ke Gua Thur. Namun Abu Bakar memeriksa seluruh yang ada di dalam Gua Thur baru mempersilahkan Nabi Muhammad masuk ke Gua Thur. Di Gua Thur mereka menetap selama 3 hari, yaitu pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Setelah itu hari Senin mereka melanjutkan perjalanan ke kota Madinah yang bertepatan dengan 1 Rabiul Awal
tahun 1 Hijriah. Selanjutnya, Yasrib menjadi Madinah. Dalam perjalanan, mereka sampai di daerah Quba. Mereka tinggal selama 4 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di sana, Nabi Muhammad dan rombongan sempat membangun Masjid Quba. Pada hari Jumat paginya, mereka melanjutkan perjalanan. Sampailah di suatu perkampungan yang biasa dikenal dengan wadi, yaitu lembah Araruna. Di sanalah Nabi Muhammad pertama melakukan salat Jumat di kota Madinah. Setelah sampai di kota Madinah, Nabi Muhammad sangat ditunggu-tunggu oleh warga kota Madinah, yang mana mereka yang membantu orang-orang yang dari kota Makkah ke Madinah disebut dengan kaum Ansar, sedangkan orang-orang yang dari Makkah ke Madinah disebut dengan kaum Muhajirin. Baiklah, ibu semuanya, sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila kesalahan, dan ibu apabila ragu bisa memutar kembali video yang telah ibu tayangkan pada hari ini. Untuk pelajaran kita selanjutnya yaitu tentang hikmah perjalanan Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Tetap semangat ya, kita harus mengetahui seluruh cerita kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sekian pelajaran kita hari ini. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.